Shalom dan salam sejahtera para pemirsa sekalian. Selamat berjumpa lagi bersama dengan saya Alfredo Yorsamosir dan dengan Bapak Gunter Sianturi dalam acara menggali firman Tuhan dengan tema Kenapa Aku Sengsara. Shalom Pak Sianturi. Shalom. Begini Pak, pertanyaan, senangkah Tuhan saya sengsara? Mohon penjelasannya Pak. Senangkah Tuhan saya sengsara? Iya. Pertanyaan ini gimana ya? Orang biasa kan bertanya bahwa Tuhanlah yang membuat sengsara, ya kan? Iya, Pak. Tuhan yang mematikan, Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang segalanya. Maka kalau terjadi sesuatu, maka dia pikir bahwa Tuhanlah yang membuatnya. Iya. Jadi kalau Tuhan yang membuatnya, ya pasti senanglah dia kan? Senanglah dia, Kalau pasti. dia yang buat. Nah, tapi kita lihat dulu Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Firman Tuhan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya. Amin. Pencuri datang. Pencuri itu setan, iblis, roh jahat. Iya. Dia datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, mencelakakan, mematikan, membuat susah, membuat sengsara, gitu kira-kira. Nah, dia bilang, aku datang kata Tuhan Yesus untuk memberi hidup dan kelimpahannya, Amin. memberi sejahtera, memberi Amin. sehat, membangkitkan Amin. orang mati, membuat orang lumpuh berjalan. Amin. Nah, jadi kalau ditanya, senangkah Tuhan aku sakit? Senangkah Tuhan aku sengsara? Senangkah Tuhan aku menderita? Dari firman ini, ya tidaklah. Dia sedih, dia tidak suka kita sengsara. Itu kira-kira jawaban saya, Samsir. Terima kasih. Iya. Nomor 2 pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak segera sembuhkan penyakitku? Nah, kenapa Tuhan tidak segera sembuhkan penyakitku? Baca dulu 1 Petrus pasal 4 ayat 15-16. 1 Petrus pasal 4 ayat 15-16. 1 Petrus ya. Ya. Pasal 4 ayat 15 dan 16. Oke. Firman Tuhan, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ya, sampai situ. Jadi sengsara, penderitaan, sakit, ada yang karena kebenaran, ada yang karena dosa, atau karena kita berbuat jahat. Contoh, misalnya saya mencuri jambu orang, ya datanglah yang punya jambu, dilihatnya saya masih di situ, ya diambilnya lah kayu, dipukulnya lah aku, menderitalah aku. Tapi itu bukan karena kebenaran. Kebenaran itu karena menginjil, misalnya seperti Paulus dipukuli, ya karena memberitakan firman, karena misalnya ada orang seperti janda miskin, dia tinggal uangnya untuk makan nanti malam. Nah, tapi itu semuanya diberikan untuk orang, maka dia tidak makan lagi nanti malam. Dia menderita, tetapi itu karena kebenaran. Jadi kalau kebenaran yang kita alami atau penderitaan kita karena kebenaran, Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti akan bertanggung jawab. Tuhan pasti akan menjaga, memelihara. Penderitaan itu tidak akan membuat kita menjadi mati. Tapi kalau penderitaan itu karena dosa, nah itu ada yang perlu kita lakukan. Misalnya kita bertobat, misalnya kita harus mengaku dosa, misalnya kita harus berdoa sungguh-sungguh supaya dilihat Tuhan bahwa ada niat kita untuk bertobat. Jadi kalau ditanya, kenapa Tuhan tidak segera menyembuhkan penyakitku? Ya itu, kalau kita karena dosa, ya lakukanlah tahap-tahapnya, yaitu datanglah kepada Tuhan sungguh-sungguh, bertobatlah. Karena firman Tuhan berkata dalam Yehezkiel pasal 18 ayat 32, aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus tanggungnya, oleh karena itu bertobatlah supaya kamu hidup. Jadi ada yang harus kita kerjakan, yaitu bertobat. Jadi kenapa tidak segera? Ada yang mau ditunggu. Baca lagi Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5.
Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Firman Tuhan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan Ya. pengharapan tidak mengecewakan. Ya, jadi penderitaan, sengsara atau persoalan hidup itu bisa membuat kita makin dekat kepada Tuhan. Jadi artinya menjerah. Jadi dengan penyakit itu, dengan penderitaan itu, ada titipan Tuhan di sana supaya kita beruntung, supaya kita memperoleh keuntungan. Tidaklah seperti 10 orang kusta, mereka disembuhkan semua, tetapi 9 tidak beruntung walaupun sudah sembuh. Yang satu beruntung, apa untungnya? Dia memperoleh hidup yang kekal. Jadi kenapa tidak langsung disembuhkan? Yang pertama tadi, itu kalau karena dosa harus ada tahap-tahapnya. Yang kedua, kalau itu pun karena dosa, kita harus bertobat dan ada tahap-tahapnya. Itu kira-kira Samsir, terima kasih. Pertanyaan nomor 3, kenapa orang yang tidak peduli Tuhan gampang dapat rezeki, panjang umurnya dan sehat? Ya, Dan kenapa tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Raja Daud, Raja Salomo itu bisa sudah menjadi terjawab. berkat? Pertanyaan itu mungkin di dalam beberapa orang begitu, bahwa mereka seperti melihat bahwa orang tidak ikut Tuhan, orang yang bandel, orang yang nakal, orang yang jahat, kok sepertinya lama hidup dan banyak berkat. Tidak seperti itu persisnya. Kalau orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan pun juga akan diberkati. Orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan pun akan memperoleh berkat Tuhan. Itulah seperti yang diceritakan tadi, Abraham dan sebagainya. Kaya-kaya juga, mendapat berkat juga. Nah, yang berikutnya, memang kalau zaman sekarang, karena ada yang sudah kita tahu, yaitu kita harus berjalan dalam kebenaran, maka orang yang berjalan dalam kebenaran itu nampaknya akan lebih sulit mencari makan. Karena dia harus dengan jalan yang halal. Orang bilang, jangankan yang halal, yang haram saja pun sudah sulit katanya. Jadi berarti, kalau kita menghadapi kesulitan karena kebenaran, ya memang itu fakta lapangan. Jadi kalau ditanya kenapa kelihatan orang-orang yang lebih tidak peduli Tuhan lebih gampang cari uang, ya mereka tidak ada halal haram, ya apa saja di libasnya. Uang mertua pun disikanya, gimana tidak cepat kaya. Nah, gitu kira-kira. Oke. Pertanyaan nomor 4, kenapa setan tidak dimatikan oleh Tuhan kalau dia yang berbuat salah? Ya, dari Yohanes 10 ayat 10 tadi kan setanlah yang membuat salah. Tetapi dalam, baca dulu Matius 8 ayat 29. Matius 8 ayat 29. Matius pasal 8 ayat 29 ya. Ya, Firman Tuhan, dan mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? terus. Tidak, jauh Ya, dari sampai situ. mereka. Tuhan Yesus mau mengusir setan. Lalu setan bilang, ih, kau anak Allah yang maha tinggi. Kenapa kau mau menyiksa kami sebelum waktunya? Nah, jadi ada waktu, ada saat setan akan dimusnahkan. Ada, yaitu pada penghakiman terakhir. Sekarang nggak bisa. Karena sepertinya sudah ada satu ketetapan atau perjanjian bahwa setan tidak bisa dimusnahkan sekarang. Karena waktunya tidak sekarang, nanti pada saat penghakiman terakhir. Terus, Pertanyaan nomor 5, adakah manusia yang lolos dari sengsara? adakah manusia yang lolos dari sengsara? Baca dulu Wahyu 12 ayat 12. Wahyu 12 ya. Ya, Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu Ya, dalam sampai geramnya yang dahsyat. iblis sekarang turun ke sini, ke bumi ini. Yang di bumi ini adalah tempat manusia. Di bumi inilah setan sekarang mengganggu semua, mengobrak-arik. Ya tidak ada yang lolos. Ya orang di bumi ini dia berkuasa. Ada firman Tuhan berkata bahwa
yang berkuasa atas bumi ini adalah setan. 1 Yohanes kalau nggak salah. Jadi kalau dikatakan adakah orang yang lolos dari penderitaan, sengsara atau kesulitan, nggak ada. Karena semua ini dikuasai oleh setan, diobrak-abrik oleh setan. Jadi orang yang berdiam di bumi pasti menghadapi kesulitan yang sama. Terus, pertanyaan selanjutnya, apakah pasrah saja apapun yang terjadi? Silakan penjelasannya, Pak. Apakah pasrah saja itu benar di mata Tuhan? Nah, di dalam 1 Petrus 5 ayat 9, coba. 1 Petrus 5 ayat 9. 1 Petrus 5 ya, ayat 9 ya. Dapat. Ini dapat. Nah. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ya. Jadi dikatakan di situ, lawanlah dia, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Jadi tidak pasrah, harus melawan. Harus melawan. Kalau Tuhan mengatakan lawan, kita tidak lawan, ya salahlah kita. Ya kalau kita tidak melawan, ya matilah. Kita mati, ya itu Tuhan tidak suka. Ya suruh lawan. Terus, Lukas 13 ayat 24. Lukas 13 ayat 24. Lukas 13 ayat 24. Ya. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Ya, sampai situ. Berjuang. Berjuang. Jadi kalau kita pasrah, ya Tuhan nggak suka. Orang disuruh berjuang, kita nggak mau. Jadi dia marah. Jadi Tuhan menyuruh berjuang, bukan pasrah. Terus, 2 Petrus 1 ayat 5. 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Harus ada berusaha. Dia bilang harus berusaha. Dia tidak bisa pasrah. Harus ada usaha yang sungguh-sungguh. Kemudian saya tambahkan satu lagi bahwa apakah orang-orang percaya juga turut menderita? Iya. Baca dulu Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Firman Tuhan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Menderita untuk Kristus. Jadi orang percaya juga ada penderitaan. Makanya itu katakan pikul salib. Jadi kalau orang percaya tidak mau menderita, ya jangan jadi orang percaya. Ada penderitaan. Karena kita harus kasih. Kita melihat orang tidak makan, kita juga harus mengasihi. Kita lihat orang belum selamat, kita juga harus selamatkan. Sekalipun hujan datang, sekalipun juga banyak di situ perampok, penduduk, pencuri. Nah itulah. Jadi tidak ada yang lolos dari penderitaan. Terima kasih Samosir, sampai situ. Ada lagi pertanyaan? Iya. Bagaimana? Pertanyaan selanjutnya, apa jalan keluar kalau kita mengalami sengsara? Apa jalan keluar? Jalan keluarnya hanya satu. Yesus bilang, marilah kepada aku semua letih lesu dan berbeban berat. Iya. Matius berapa itu? Matius 10 ayat 28. Coba baca. Matius 11. Matius 11 ya. Ya. Iya, Matius Baca. 11. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, satu saja. Matius 11 ayat Datang 28. kepada Tuhan Yesus. Marilah kepada aku. Datanglah. Kejarlah Tuhan Yesus. Carilah Yesus. Temukanlah dia. Sampai ketemu dan sungguh-sungguh berjumpa, maka dia akan menyelesaikan seluruh persoalan kita. Itu kira-kira Samosir. Terima kasih. Hendaklah para pemirsa sekalian tetap berpengharapan kepada Tuhan. Sekalipun iblis saat ini belum dimatikan Tuhan, tinggal menunggu waktunya nanti. Tapi Tuhan telah memberikan kepada kita kuasa untuk melawan Amin. pengaruh iblis. Akhir kata kami akan berpisah. Selamat berjumpa untuk minggu depan. Tuhan Sampai Yesus Kristus jumpa. memberkati kita semua. Shalom. Shalom.